Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys, nama gua Nana. Kali ini gua mau ngebahas tentang kenari prospek. Biasanya kenari prospek itu susah dijumpainnya, namun alhamdulillah gua dapet nih dari Depok, Ron Kenari. Ya kalau harga sih variasi ya, tergantung selera, karena gue juga nggak bisa mutusin harganya berapa, ya selera Anda tinggal milih kayak gimana. Dan untuk perawatannya guys, kalau untuk memilih segi postur atau yang lain-lainnya gimana? oh itu ada caranya masing-masing, tergantung kitanya aja. Karena kenari itu bukan dari ceramah orang, kita dari hati kita. Karena nggak bisa kalau kenari itu ini bagus ini nggak bisa. Dari melihat bagusnya itu dari mana? Biasanya dia bunyinya anteng, terus juga kakinya rada pendek. Nah itu burung-burung aman lah buat ke lapangan. Terah ngaruh nggak? Terah ngaruh nggak? Oh kalau terah ya wajib lah, itu ngaruh. Karena kan gimana-mana tuh yang namanya indukan prestasi ya pasti anaknya ngikutin. Cuma tergantung kita milihnya aja. Tapi kalau buat prospek lapangan lebih enak main kenari standar kecil apa kenari standar bebas? Yang gede gitu? Ya kalau buat sekarang sih standar umum ya, maksudnya nggak gede nggak kecil, jadi aman. Kalau kita main di besar takutnya pas ada standar kecil kita nggak usah main. Nah kalau di kayak gini kan jenisnya AF, nah kita bisa main di umum, kita bisa main di kecil, kita bisa main di kalitan, jadi kita bebas main kelasnya di kelas apa. Kalau burung gede itu kan susah, paling biasanya IO itu cuma buka 2 kelas misalnya, kenari kecil, kenari besar. Nah kenari kecil kita nggak bisa ikut kalau kita punya burung besar, makanya gue pilih yang kayak gini, yang AF, AFS. Nah bisa dimasukkan kenari kecil. Nah untuk kenari ini kan warnanya banyak nih om. Biasanya di gantangan itu selera pemain biasanya kebanyakan warna apa ya om? Wah kalau itu sih selera pemainnya masing-masing. Untuk materinya sendiri warna ngaruh nggak? Wah kalau warna ya nggak ngaruh, karena dia kan memang udah lagunya kita master sendiri, atau udah di master sama yang punya awal sampai dia bunyi panjang ngerol gitu, lagunya variasi kan dari orang awalnya kayak gimana rawatannya. Jadi kita tinggal mengikutin aja caranya dia ininya ngerawatnya. Nah om sendiri ngerawatnya kayak gimana? Kalau saya sih biasa ya, kayak kenari-kenari biasa ya. Kalau pagi jemur, terus mandi, pagi mandi, sore mandi. Nah untuk extra foodingnya yang bagus buat kenari, sayurannya, buahnya apa om? Kalau sayuran sih gue biasa pakai pokcai, tapi kalau yang lain ya selera, karena kan pokcai juga susah didapetinnya kan, nggak semua tukang sayuran ada. Jadi yang simple ya gue pokcai sama jagung. Nah untuk pakan hariannya biasanya pakai pakan apa? Kalau harian itu ya gue pakai dari produk Ebot. Nah ini Ebot kenari. Nah ini kan ada pakan wajib harian, jadi ya kalau yang udah harian ya ngapain pakai yang lain kan, karena sini kan udah jelas pakan wajib harian. Nah selain pakan harian dia dikasih vitamin juga nggak? Kalau vitamin gue biasanya sih kalau H-3 aja ya, soalnya kan burung gue ini udah factor. Ngerinya kalau kita kebanyakan vitamin juga yang nggak bagus buat burung kita, takutnya kan dia terlalu over jadi pengaruh. Makanya gue kalau H-3 gue selalu pakai Ebot Jos. Nah ini buat burung lomba H-3 cocok, bagusnya. Cara memakainya simple, nggak ribet, cuma tetesin 3 sampai H-1 di stop, ininya tinggal gantang. Terus dari awal nolok sampai kegantangan itu proses di rumah berapa lama? Nah di situ guys, gue juga nggak bisa jelasin, karena kan orang itu belinya tergantung. Ada yang dia beli bahan atau dia beli yang bekas prestasi. Misalnya dari bahan? Ya kalau bahan kita beli anakan, ya, jadi itu indukannya udah prestasi. Nah kita nyolok ininya anakannya, jadi kan nggak bisa langsung kita mainkan.
pasti kan kita rawat dulu ya, seperti yang gue bilang tadi rawatannya itu. Berapa lama biasanya? Kalau buat burung bahan ya muda, misalnya ngerilik aja dia bisa sampai 7 bulan kalau burung kecil. Nah kalau burung gede setahun aja dia baru bisa gacor, karena tuh makin gede burungnya makin sulit perawatannya. Nah kayak gini kan gue burung kecil nih. Nah ini gue dapet dari Bayu Crown Kenari. Nah di situ juga dia udah prestasi, jadi gue tinggal nerusin aja. Jadi prosesnya nggak panjang? Ya nggak panjang, bener. Jadi tinggal kita ngelanjutin aja rawatannya kayak gimana, ya kita tinggal terusin. Nah, buat coba buat di lapangan, di lapangan, settingan di lapangan. Oh pas sampai lapangan nanti, settingan lapangannya. Nah untuk settingan lapangannya nih guys, misalnya hari H-nya, nah usahain burung ente mandi, karena mandi itu perlu, karena kan birahinya pasti naik karena habis kita doping, kita kasih ekstra puding, birahinya naik. Nah makanya kita hamin saat ininya, hari H-nya ya gua wajib mandi, karena lawannya juga kan kita nggak tahu bakal ketemu burung kayak gimana, apa burungnya depannya nabrak-nabrak atau ke depannya nyusep-nyusep. Kalau burung kita kuat, kalau burung kita nggak kuat ya pasti dia bakal ngikut. Nah kalau misalnya dia ikut gitu, solusinya gimana? Solusinya kita ini lagi, kita mandi di lapangan, karena kan mungkin di rumah mandinya nggak puas, kita mandi di lapangan supaya birahinya juga stabil lagi. Pas di gantang nih, misalnya di gantang terus dia kondisinya nggak bagus gitu atau nggak jalan gitu burungnya, cara ngatasinnya gimana? Ya kalau cara mengatasinya kita susah jelasinnya Om, karena kan kita bermain kenari, bukan bermain dengan robot. Karena kalau kenari itu ininya beda-beda settingannya. Nah kalau kayak gini kan ya, burung udah gacor di rumah, nah burung udah rajin di rumah, ya tinggal kita cari lapangannya aja. Nah buat tips kenari mania gimana? Buat kenari mania tipsnya, kalau mau milih atau nyolok kenari bahan, intinya satu, jantan. Nah karena itu jantan yang dicari, bukan yang betina. Ingat jantan, karena burung jantan itu banyak yang dicari. Oke lah ya. Sekarang udah betul kan? Ya Closing 8 menit anjing. tinggal potong-potong doang aja. Yuk, closingnya gimana nih? Nah, biasa aja. Sekian. Kenali udah. Rolling ya. Sekian tips dari gua, dan buat masih ribet hubungin gantang di mana, yang untuk sekarang ini hilangin dulu lah, karena lagi paskanya pandemi kayak gini nggak bagus. Jadi tunggu himbauan pemerintah, kalau lapangan udah aman baru kita ke lapangan lagi. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe.